Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Tidak kedengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru kedengar. Subhanallah yang menjawab salam. Insyaallah Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan puja hanya milik Allah. Hanya milik Allah, wahai Zat yang menguasai kerajaan langit dan bumi, yang mengatur seluruh makhluknya, yang menciptakan alam langit dan bumi, yang menciptakan kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan saya cintai, para tokoh ulama di Palangkaraya, subhanallah. Juga para tokoh masyarakat, para kiai, para ustadz, para santri, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya nggak tahu mulai dari mana, tetapi pada malam ini mungkin tadi diawali dengan sekilas profil, ya, profil mungkin perkenalan, tapi sesungguhnya acara tadi sebetulnya acara dari TV yang memang meminta kepada saya, meminta tolong untuk bisa meluruskan perkara-perkara yang baik. Awalnya saya jujur menolak, saya tidak mau. Saya sudah nyaman di majelis zikir. Saya membimbing orang-orang yang ahli mabuk menjadi ahli zikir, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli sholat, menjadi ahli puasa, menjadi ahli zakat. Itu pekerjaan saya setelah saya meninggalkan urusan perkara-perkara urusan dunia. Tapi kenapa yang datang kok seperti ini ke saya? Pertama kali datang mereka, saya tolak mentah-mentah. Tidak, saya tidak mau. Silakan cari yang lain. Saya tidak mau menjadi artis. Saya tidak mau terkenal karena hal-hal seperti itu. Bukan. Saya justru meninggalkan urusan dunia. Untuk apa? Tetapi esok harinya dia datang lagi. Dia datang lagi dengan meminta pertolongan kepada saya. Tolong Pak Ustadz, tolong, kami ingin meluruskan, kami ingin merubah yang sudah terjadi. Karena ini masalah image, citra, pencitraan. Bagi saya nggak peduli soal pencitraan di urusan manusia, tapi yang penting di urusan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
dia meminta pertolongan, dan siapapun yang minta tolong, saya berjanji kepada Allah, haram hukumnya untuk tidak menolong siapapun mereka. Saya minta waktu sama mereka. Saya perlu istihad. Saya perlu memohon petunjuk kepada Allah untuk perkara ini. Saya nggak bisa langsung mengatakan iya, tidak. Saya butuh istihad dulu. Maka malam itu saya istihad, berenung, bertafakur, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, hamba tidak pernah meminta apapun. Ketika orang lain bisa terbang, ketika orang lain bisa berjalan di atas air, saya justru menghindar dari permohonan itu. Ya Allah, yang saya mohon adalah janganlah Engkau beri sesuatu kepada hamba yang menyebabkan Engkau berkurang cintanya kepada hamba. Itu yang saya mohon. Tapi kenapa Engkau datangkan orang ini? Apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Berat bagi saya. Jujur, sangat berat dan amat berat. Pertama, pencitraan. Pasti ini tempatnya orang-orang pintar, paranormal, atau apapun itu namanya. Sementara saya bukan di situ tempatnya. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Allah? Nah, alhamdulillah di waktu fajar menjelang subuh, Allah berikan petunjuk kekuatan dalam hati saya. Saya yakin Allah itu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Maka disitulah ada kekuatan hati saya. Bukankah kamu ingin berjihad? Wajahidu fillahi haqqa jihad. Jihadlah yang sebenar-benarnya, dan sampaikanlah yang kamu ketahui tentang yang gaib, yang hak yang kamu ketahui. Niscaya Allah akan mengganti yang hak yang tidak kamu ketahui. Bismillah. Raga saya milik Allah, jasad saya milik Allah. Saya hanya memakan yang diberi oleh Allah, dan saya bekerja, saya berangkat atas perintahnya. Bismillah. Maka saya lakukan itu. Baik, saya terima tawaran Anda. Saya nggak peduli urusan bayar membayar, tidak peduli. Saya hanya minta satu syarat saja. Saya boleh menyampaikan ayat-ayat Allah. Itu syarat saya. Jika tidak, silakan cari yang lain. Saya tidak mau. Ini berat bagi saya. Pasti yang tidak suka banyak. Tapi insya Allah yang mendoakan saya juga banyak. Dan Allah bersama saya. Insya Allah Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka saya terima tawaran ini. Pertama kali saya tampil, ya Allah, saya bertemu dengan host, pembawa acaranya. Maaf, bukan yang beragama sama seperti saya. Saya bertemu dengan orang lain yang perempuannya lagi, artis-artis yang sudah duluan terkenal Islam, tapi tidak pernah kena air wudhu. Allahu Akbar. Saya bertemu dengan para pekerja-pekerjanya ketika hari Jumat tidak sholat Jumat. Allahu Akbar. Ini saya di lingkungan yang sudah luar biasa berat bagi saya, sangat berat. Subhanallah. Ya Allah, kenapa saya ditempatkan di tempat ini? Bismillah, saya luruskan semuanya. Dan pelan-pelan ketika saya tampil pertama kali, istri saya melihat di rumah. Saya nggak izin sama istri saya. Istri saya melihat, ketika melihat, loh, kenapa ada bapak di rumah? Di TV. Kenapa? Panggilin anak-anak. Lihat tuh ayah,
Loh, kok ayah di sana? Waduh, subhanallah. Begitu pulang saya di sidang, kenapa kamu di sana? Kenapa kamu tampil untuk itu? Ini saya sudah sadari. Begitu pulangnya ditanyain tadi, marah istri saya, marah semarah-marahnya. Kenapa dia marah? Kenapa dia marah? Itu pertanyaan. Karena beliau tahu, istri saya tahu bagaimana perjalanan saya meninggalkan dunia yang sudah cukup bagi saya tinggalkan karena untuk urusan akhirat. Istri saya rela, bahkan dulu mau minta cerai karena yang tadinya cukup menjadi gak cukup. Ketika mau minta cerai kepada saya, yang datang ke majelis saya orang-orang yang mau cerai semua. Itulah cara Allah mengajarkan. Ya Allah, dia nggak tahu kalau saya juga mau cerai, dituntut sama istri saya. Dia nangis, tapi saya juga mau nangis gimana? Allahu Akbar. Itulah cara Allah mengajarkan, sehingga saya yang nggak tahu ilmu perceraian menjadi tahu, menggali ada sebab al-musabab yang terjadi semua ini. Maka alhamdulillah untung dia nggak pengacara. Kalau ke pengacara jadi cerai. Nah, ketika dengan saya berikan dia satu siraman rohani yang membuka hati mereka, sehingga yang terjadi dia menyadari dan lalu meminta maaf, saling memaafkan. 5 pasangan bulan itu datang mau cerai semua, bukan sedikit, dan gak ada yang kebenaran di dunia ini. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang kebenaran. Bahkan hidup kita juga sudah dicatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Allah sudah katakan semua dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ketika semuanya rujuk kembali, alhamdulillah, istri saya pun rujuk, minta maaf, mertua saya pun minta maaf. Itulah Allah menguji. Allah menguji sejauh mana kamu. Sebagaimana tadi disampaikan suratnya, saya menangis ketika mulai dari awal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqad hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ayat yang membuat saya menangis, bergetar hati saya tadi di situ. Allahu Akbar, karena teringat semua yang terjadi ada sebab permasalahan. Dan itu kejadiannya saya waktu kecil, amat sangat kecil. Nah, lalu dibacakan surat yang kedua, Al-Baqarah 153 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, gitu ya. Innallaha ma'as-sabirin. Nah. Subhanallah. Coba kita sedikit memahami ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 2 kata yang indah, 2 kata yang berat. Allah sudah ingatkan di situ, sabar dan sholat untuk menjadi penolong kita. Namun seringkali kita lalai dan gak sabar terhadap urusan-urusan dunia. Kalau Allah sudah mengatakan bahwa jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita,
kebanyakan manusia lebih banyak meminta pertolongan kepada makhluk yang lain selain daripada mengerjakan sholat dan sabar dan memohon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat yang kedua, wala takullu liman yuqtalu fis sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup, hanya kamu yang tidak menyadari. Coba garis bawahi, kita insya Allah orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Betul? Insya Allah. Jadi orang-orang yang gugur di jalan Allah itu tidak mati, kata Allah. Mereka itu hidup. Mereka itu hidup. Hanya kamu yang tidak menyadari. Pertanyaannya kepada Allah, ya Allah, jika mereka itu hidup, di mana hidupnya? Lalu kalau orang yang mati tidak di jalanmu, ya Allah, kemana? Pernahkah kita beristihad seperti itu? Petunjuk itu, karena itu di dunia. Dan ternyata Allah menjalankan ini di acara masih dunia lain. Yang awalnya saya menolak, lalu kelamaan, subhanallah, istri saya akhirnya mendukung karena apa yang disampaikan ada ayat-ayat Allah. Dan dengan acara itu pula saya bisa berdiri di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pak Rizky main ke majelis saya, ya. Juga karena istrinya nonton masih dunia lain, saya nggak tahu kalau dia ngefans sama saya. Ya, yang lain pernah nonton kan? Pernah? Nah? Subhanallah, mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Ya. Jadi jangan, kalau udah jadi manusia jangan jadi ayo. Apa? Jadi apa? Ya. Jadi itu. Saya ingin mempelajari yang gaib, mempelajari ilmu tentang yang gaib dari yang hak. Harus ada dalilnya. Jangan asal berkata tentang yang gaib, hanya nakut-nakutin orang. Doi, dalam diri kita saja, kira-kira ada yang gaib nggak? Ada? Sudah mengenal belum? Nah, belum. Ya. Siapa aja yang gaib dalam diri kita? Pertama, siapa? Akan dengar saya. Ruh, gaib, gaib ya. Jiwa juga gaib. Akal juga gaib. Hati juga gaib. Namun jiwa, akal dan hati dalam sisi tertentu bisa menampakkan kepada jasad ini dengan ilmu, tentunya dengan ilmu. Ya, maka insya Allah sebelum saya membahas yang ini, tadi saya membahas tentang orang yang gugur di jalan Allah. Mereka tidaklah berarti Nabi Adam gugur di jalan Allah, gugur. Para nabi semua gugur di jalan Allah. Mereka mati tidak? Ya, mereka itu hidup. Para wali, mereka gugur di jalan Allah. Para rasul, para ulama, para sidikin, para syuhada, para orang-orang soleh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mereka itu hidup. Nah, dua makna hidup ini saya akan ulas di sini. Hidup yang pertama adalah
tadi Bapak Kiai sudah bilang akan menghidupkan sunnah wal jamaah. Ya, itu salah satunya. Adanya Al-Quranul Karim, betul? Yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Subhanallah. Dulu Nabi besar itu susah kalau dakwah, karena nggak ada Al-Qurannya. Al-Qurannya dalam dada beliau, hanya beliau yang tahu, ya. Yang diterimakan wahyunya dari malaikat Jibril, hanya beliau yang tahu, dan beliau susah berdakwah. Bahkan beliau disebut orang gila. Ya. Tapi sekarang sudah ada Al-Quran, hidup, bahkan menghidupkan yang mati. Allahu Akbar. Ya, berarti makna hidup itu salah satu Al-Quran. Lalu sunnah-sunnah beliau juga menghidupkan. Ya, lalu kitab-kitab, buku-buku Imam Al-Ghazali, Ibnu Athaillah, Al-Iskandari, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Al-Baghdadi dan sebagainya, mazhab-mazhab, semua imam-imam besar, mereka meriwayatkan buku-bukunya. Itulah hidup semua dan menghidupkan kita. Itu makna hidup yang pertama. Jadilah kalau misalkan seorang ustaz atau seorang kiai, banyak di sini ulama, habaib dan sebagainya, mereka menulis buku. Buku itu adalah akalnya beliau, tata cara beliau dalam berpikir untuk beragama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ditulislah buku ilmu beliau ke dalam bukunya. Lalu kemudian beliau itu meninggal, dipanggil oleh Allah, maka buku itulah menjadi penerusnya. Dan itulah yang hidup. Kita membaca buku beliau sama, insya Allah secara hakikatnya mempelajari ilmu beliau. Ya, begitupun juga kita membaca Al-Quran Karim. Nah, itu makna hidup yang pertama. Jadi kalau ingin hidup, berjihadlah di jalan Allah, terus membesarkan agama Allah, menyatukan agama Allah. Ya. Dan satu lagi, nanti saya akan simak kehidupan yang keduanya. Tadi dibacakan surat Al-Isra ayat pertama, ya, betul? Al-Isra ayat pertama itu menggambarkan perjalanan Nabi Isra ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang diberkahi, bahkan daerahnya pun diberkahi dan dirahmati. Ketika di langit pertama Nabi berjumpa dengan siapa? Nabi Adam, Nabi pertama, manusia pertama. Sementara Nabi Muhammad manusia yang keberapa? Keturunan Nabi yang keberapa? Terakhir. Berapa ribu tahun jaraknya? Berapa? Banyak sekali tahunnya, pokoknya ribuan deh. Ya. Berarti Nabi besar Muhammad melihat langsung Nabi Adam dalam keadaan hidup. Subhanallah. Padahal ribuan tahun. Lalu beliau juga bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah beliau itu? Yang ramai di langit Nabi Adam alaihissalam. Malaikat mengatakan bahwa itulah orang-orang yang taat kepada Nabi Adam dan takwa kepada Allah. Jelas? Langit kedua, langit ketiga, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai langit yang paling dekat dengan surga dan neraka adalah langit Nabi Muhammad. Nah, disitulah kalau kita umat Nabi Muhammad, lalu kita meninggal dalam keadaan jihad, dalam keadaan fisabilillah, insya Allah kita bahagia di langit Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama sebelum saya meneruskan,
Kita sama-sama mendoakan. Ya. Kita sama-sama mendoakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Demi kebesaran nama dan agamamu serta kekuasaanmu, Engkaulah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Engkaulah yang mengatur seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya, seluruh hamba-hambanya, baik hambamu yang nyata maupun hambamu yang gaib. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, izinkan kami, ridhoi kami ya Allah yang hadir di sini semua untuk mendoakan karomah al-Fatihah. Tentu yang pertama kepada junjungan Nabi besar kami ya Allah, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah ya Allah, sampaikanlah salam dan doa kami kepadanya. Sampaikan pula rindu kami kepadanya ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kami, bimbing kami ya Allah, untuk dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya beliau. Ajarkan kami, ridhoi kami ya Allah, untuk meneruskan perjuangannya beliau sampai Kau panggil kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, sampaikan pula doa kami ini kepada seluruh hamba-hambamu yang Kau muliakan ya Allah, yang Kau angkat derajatnya, yang Kau utus ke muka bumi sebagai nabi-nabimu ya Allah. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kepada Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istrinya, keturunannya yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, yang meneruskan perjuangannya, para khulafaur rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi, para amirul mukminin, para syuhada, para sidikin, para solehin, para imam-imam besar, para syekh, para alim ulama, para kiai, para ustaz yang telah meneruskan perjuangan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ya Allah para tokoh-tokoh agama yang ada di Palangkaraya ini ya Allah, beliau-beliau yang berjuang, berjihad, mendebarkan agamamu di sini ya Allah. Sampaikan salam dari kami, sampaikan doa dari kami semua, dari anaknya, dari cucunya, dari cicitnya ya Allah. Sampaikanlah kepada mereka semua, Engkau yang menggenggam jiwa mereka semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, baik mereka yang sudah tiada, mereka yang masih ada ya Allah, para tokoh agama di Palangkaraya ya Allah, muliakanlah beliau, angkatlah derajat beliau ya Allah. Para tokoh masyarakat juga yang ada di sini ya Allah, jadikan dia pemimpin-pemimpin yang amanah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, sampaikanlah doa kami kepada mereka ya Allah. Sampaikan salam kami, ajarkan kami, bimbing kami, bekali kami, lindungi kami, sayangi kami ya Allah, sebagaimana Engkau mengajarkan mereka, Engkau membimbing mereka, Engkau membekali mereka, Engkau melindungi mereka, dan Engkau menyayangi mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, wafatkanlah suatu saat nanti kami ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam golongan-golongan mereka semua ya Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu ayat selanjutnya setelah tadi, di sini ada perkataan
Allah walan nabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiril sabirin. Dan sungguh kata Allah, aku akan memberikan sedikit ketakutan, sedikit kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, kata Allah. Sedikit saja, ya Allah. Sedikit kita diberikan masalah, sedikit kita diberikan ujian. Banyak yang malah justru lari dari Allah, jauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah tetapkan kenapa Allah berikan sedikit, tapi di ujungnya itu kabarkanlah berita gembira ini. Berlawanan antara sedikit ketakutan dan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di sini ada hikmah. Di sini ada hikmah ketika Allah memberikan sedikit kesusahan, sedikit ketakutan. Di balik itu ada rencana Allah. Saya yakin Allah uji dia di Palangkaraya kemarin-kemarin, katanya ada sedikit ujian dari Allah, ada asap, bahkan penerbangan delay. Tapi alhamdulillah penerbangan kemarin saya delay cuma 30 menit, yang lain mah berjam-jam katanya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, jadi itulah, boleh jadi di balik ini semua ada keberkahan. Dan insya Allah salah satunya malam ini kita bertemu. Allah pertemukan kita semua untuk sama-sama berdoa. Insya Allah berkah, rahmat. Allah turunkan hujan. Hari Minggu juga kemarin pas kita sholat maghrib, Allah turunkan hujan. Subhanallah, alhamdulillah. Tidak ada yang kebenaran, semua ada perencanaan Allah. Jadi saya ingin menyadarkan, di balik kesulitan, di balik kesusahan ada keberkahan. Karena disitulah ada berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabarkan ini, tapi spesial, nggak pakai telur, hanya khusus buat orang-orang yang sabar. Sudahkah diri kita sabar? Ya Allah, sabar adalah sifat Engkau. Allahu yas-sabur. Maka sabarkanlah hati hamba-hambamu yang ada di sini semua, ya Allah. Sabarkanlah mereka, ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Ya. Lalu ayat selanjutnya Allah katakan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ini seringkali mendengar dan didengar untuk kematian. Padahal Allah katakan di awal adalah mereka yang terkena musibah, yang diuji dengan musibah, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, insya Allah kita semua dari Allah. Tidak peduli apakah dia orang hitam, dia orang negro, dia orang Cina, dia orang Arab sekalipun, semua dari Allah. Allah yang menghidupkan. Semua ada pelajaran. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bagi orang-orang yang berakal. Insya Allah. Ya, tapi bagaimana kita bisa berbuat yang baik di dunia ini? Man amila shalihan falinafsi wa